Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thala'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير سلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرلي والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم الشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بسوري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهور والشيخ عبد المهم نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول شفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mohon maaf, dua pertemuan sebelumnya saya tidak bisa mengisi kajian ini secara langsung, digantikan oleh Ustaz Durratun Nasihin. Kita telah sampai pada soal jawab kita ulang mulai dari soal jawab nomor 30. Kita ulang mulai soal jawab nomor 30. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمتنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. ما معنى قول المؤلف عن الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا؟ Apakah makna perkataan pengarang kitab Sulamut Taufiq dan juga pengarang kitab Mukhtasar Sulamut Taufiq tentang Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira? Maha suci Allah dan maha luhur dari apa yang dikatakan orang-orang zalim dengan kesucian yang sempurna. Perkataan muallif ini maknanya apa? Maksudnya apa?
Al-jawab makna subhanahu tanzihan, ay tanzihullahi ta'ala. Subhanahu maknanya adalah maha suci Allah. Wa makna ta'ala dan makna ta'ala artinya adalah tanazzaha, maha suci. Sama ya. Secara makna, secara bahasa, subhanahu dengan ta'ala itu diartikan sama. Maha suci atau maha luhur. Ya, maha luhur, maha suci dari penyerupaan terhadap makhluk. Wa huwa tabaraka wa ta'ala muta'alin ay mutanazzihun amma yaqulu adh-dhalimuna. Jadi Allah muta'alin atau ta'ala ya artinya maha suci dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim. Ai al-kafiruna. Orang-orang zalim di sini yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Li'annal kufra huwa a'la dzulmi wa akbaruhu wa ashadduhu. Karena kekufuran adalah kezaliman yang paling puncak, kezaliman yang paling besar, kezaliman yang paling berat. Allah Ta'ala wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang telah melakukan kezaliman yang paling puncak, kezaliman yang paling berat, kezaliman yang paling parah. Jadi zalim itu artinya adalah salah satu maknanya wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim itu salah satu maknanya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, orang-orang kafir menyifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Berarti mereka telah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah Ta'ala maha suci dari tempat. Sebagian orang kafir menyifati Allah bertempat. Berarti mereka telah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Sebagian orang kafir menyatakan bahwa Allah Ta'ala beranak. Allah Ta'ala beristri. Allah Ta'ala memiliki ukuran. Allah Ta'ala memiliki bentuk. Allah Ta'ala bersifat dengan beberapa sifat yang tidak layak baginya. Nah, ini adalah kezaliman yang paling besar. Mereka telah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan apa yang mereka lakukan, ini adalah sebuah kezaliman yang sudah mencapai puncak. Karena mereka berbuat zalim kepada Allah Ta'ala. Mereka berbuat zalim kepada pencipta segala sesuatu yang mestinya mereka sucikan dari penyerupaan terhadap makhluknya. Mestinya mereka menyifati Allah dengan sifat-sifat yang layak baginya, tetapi hal itu tidak mereka lakukan, malah sebaliknya mereka menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas, tidak layak bagi Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan, sifat-sifat makhluk, sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan, itu mereka sifatkan kepada Allah Ta'ala, dan itulah yang disebut dengan a'la zulm, akbarul zulm, asyaddul zulm. Ya. Kezaliman yang paling puncak, kezaliman yang paling berat, kezaliman yang paling agung, kezaliman yang paling besar. Karena kezaliman ini mereka lakukan terhadap Allah Ta'ala. 31. Qala al-ulama'u biwujubi ma'rifati 13 sifatan lillahi ta'ala. Ma hiya hadhihi sifatu? Para ulama menyatakan wajib mengetahui 13 sifat bagi Allah Ta'ala. Apa saja sifat-sifat ini? Yajibu wujuban ainiyan. Wajib ain. Mengetahui, saya besarkan sedikit ya. Yajibu wujuban ainiyan, wajib ain, bukan wajib kifai, bukan wajib kifai, tetapi wajib aini, fardu ain.
bukan fardu kifayah. Artinya wajib atas setiap mukallaf, wajib atas setiap orang yang sudah balik dan berakal, ma'rifatu thalatha asyrata sifatan lillahi ta'ala, untuk mengetahui 13 sifat bagi Allah Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan 20 sifat. Sebagian ulama yang lain mengatakan 13 sifat yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Takarrara, saya baca dulu nanti kita terangkan. Takarrara dzikruha fil Qur'ani imma lafdhan wa imma ma'nan katsira. Yang disebutkan 13 sifat itu yang disebutkan berulang-ulang dalam Al-Qur'an, baik lafadz maupun hadis, baik lafadz maupun maknanya. Baik secara lafadz maupun maknanya. Wahia, 13 sifat itu adalah al-wujudu, maha ada, wal wahdaniyatu, maha esa, wal qidamu ay al-azaliyatu, tidak berawal, tidak bermula, tidak memiliki permulaan, wal baqa'u, kekal, tidak berakhir, wa qiyamuhu binafsihi, tidak membutuhkan kepada selainnya, wal qudratu, maha kuasa, wal iradatu, maha berkehendak, wal ilmu, maha mengetahui, was sam'u, maha mendengar, wal basaru, maha melihat, wal hayatu, maha hidup, wal kalamu, maha berfirman atau maha berkalam, wa tanazzuhuhu 'anil musyabahati lil hadits, atau mukhalafatuhu lil hawadithi, berbeda dengan segala makhluk, berbeda atau tidak menyerupai seluruh makhluk. Sebelum kita lanjutkan ada pengumuman. Diharapkan kita semuanya ikut hadir pertama jam 2 untuk mengikuti kegiatan maulid yang diadakan oleh guru kita, Syekh Al-Habib Profesor Dr. Salim Alwan. Insya Allah nanti akan saya kirim linknya di grup. Kemudian yang kedua, nanti malam ada kegiatan maulid yang diadakan oleh teman-teman Syahama Aceh. Nanti insya Allah akan saya kirim cara pendaftarannya bagaimana. Kemudian yang berkenan juga nanti malam saya akan mengisi webinar yang diadakan diskusi hari santri, ya, webinar diskusi hari santri yang akan diadakan oleh PPI Libanon, Persatuan Pelajar Islam Libanon, bekerja sama dengan PCI NU Libanon, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama negara Libanon. Insya Allah akan dimulai, nanti akan tadi sudah saya kirim linknya, ya. Nanti malam, nanti habis pelajaran ini insya Allah akan saya kirim kembali, atau nanti sore akan saya kirim kembali untuk mengingatkan kita semuanya. Silahkan, ada 3 kegiatan besar, ya, ada 3 kegiatan yang layak untuk diikuti. Silahkan yang memiliki waktu luang, atau silahkan luangkan waktu. Yang pertama jam 2 siang ada peringatan maulid di Sydney, di Darul Fatwa Sydney, Majelis Ulama Australia. Pimpinan guru kami, guru kita Syekh Al-Habib Profesor Dr. Salim Alwan, insya Allah, jika saya diizinkan untuk menyebarkan link di grup, ya. Kemudian nanti malam ada kegiatan peringatan maulid yang menarik, ya, sangat menarik, menghadirkan guru kita Syekh Al-Habib Umar Kalash dari Malaysia, diselenggarakan oleh teman-teman Yayasan Syahama Aceh dengan berbagai penampilannya yang menarik insya Allah. Kemudian nanti malam juga ada diskusi hari santri, salah satu narasumbernya adalah saya. Kemudian ada pengumuman, yang belum punya kalender Syahama khusus untuk wilayah Jawa Timur, free ongkir, ya, free ongkir, gratis ongkos kirim. Saya tidak ambil keuntungan sama sekali, harganya hanya 20.000, kalender edukatif Yayasan Syahama. Pesan 1 akan kita kirim 1, gratis ongkos kirim. Kalau mau membantu dakwah ahli sunnati wal jamaah dengan menyumbangkan ongkos kirim juga tidak apa-apa. Tetapi insya Allah sudah saya ambil komitmen, saya sudah komit bersama teman-teman di Jawa Timur untuk free ongkir khusus wilayah Jawa Timur. Pesan 1 boleh kita kirim, free ongkir. Pesan 2, pesan 3, pesan 10, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu ada yang pesan order 100, ya. Kemarin ada yang 10, ada yang 5 biji, ada yang 6, ada yang 25, ya, untuk
tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dibagi-bagikan kepada jamaahnya yang punya jamaah, kepada santrinya yang punya santri, kepada keluarganya yang tidak punya jamaah dan tidak punya santri. Silahkan nanti bisa menghubungi saya atau nanti silahkan dilihat pengumuman di grup ya terkait dengan kalender edukatif Yayasan Syahamah untuk wilayah Jawa Timur. Harganya 20.000. Walaupun yang pesan dari Banyuwangi, dari ujung Jawa Timur, Ponorogo misalkan, atau Pacitan, Tuban ya, nanti akan kita kirim gratis, ongkos kirimnya hanya transfer 20.000 ke rekening Yayasan Syahamah, dan sama sekali saya tidak ngambil untung. Semua hasil dari penjualan kalender edukatif Yayasan Syahamah akan kami setorkan semuanya untuk kemaslahatan dakwah yang akan dikelola oleh teman-teman di Yayasan Syahamah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan, dan ini nanti tidak sampai jam 2 ya, kita akhiri karena saya harus bergabung dengan peringatan atau perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan oleh guru kami Profesor Dr. Al-Habib Salim Alwan Al-Husaini, Ketua Majelis Ulama Australia. Kita lanjutkan. Wajib ain ini sebenarnya sudah terangkum dan tercakup, tercover di dalam keterangan-keterangan sebelumnya. Jadi soal jawab nomor 31 ini akan kita jelaskan secara singkat, secara ringkas. Karena sejatinya sebenarnya sudah terangkum, teringkas, tercover, ya, sudah terjelaskan di dalam soal-soal jawab sebelumnya. Ya. Silahkan dilihat kembali rekaman videonya, baik di channel KBP, Kajian Bersanad Pilihan, ataupun di channel Nur Rahmat Abu Nabil. Pertama yang ingin kami sampaikan terkait dengan sifat 13 atau sifat 20. 13 sifat atau 20 sifat ini sama sekali tidak membatasi jumlah sifat Allah Ta'ala. Karena sifat Allah itu tidak terbatas. Sifat-sifat Allah hanya Allah yang mengetahui. Ya. Tidak terbatasi dengan hitungan tertentu. Tidak terbatasi dengan jumlah tertentu. Hanya Allah yang tahu. Sifat Allah sekali lagi tidak terbatas. Nah, yang 13 sifat atau yang 20 sifat menurut para ulama ini sifat yang seperti apa ya? Katanya sifat Allah tidak terbatas. Tapi kok di sini ada 13 sifat, ada 20 sifat. Nah, para ulama mengatakan 13 sifat bagi Allah atau 20 sifat bagi Allah ini adalah sifat-sifat yang wajib secara fardhu ain diketahui oleh setiap orang yang sudah balik dan berakal. Setiap orang yang sudah balik dan berakal wajib mengetahui 13 sifat bagi Allah Ta'ala atau 20 sifat bagi Allah Ta'ala. Wajib mengetahui. Jadi bukan wajib menghafal. Ya, wajib mengetahui. Kalau ada yang bertanya, loh Ustadz, kalau tidak menghafal bagaimana bisa mengetahui? Bisa. Misalkan para peserta kajian semuanya sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Wujud, qidam, baqa, wujud itu apa? Sifat wujud Allah itu keterangannya seperti apa? Sifat qidam Allah itu keterangannya bagaimana? Dan seterusnya sampai al-kalam, atau kalau di sini urutannya sampai al-mukhalafah lil hawadith. Kita sudah mendengar penjelasannya, kita sudah meyakininya dengan benar, kemudian kita itu artinya kita sudah tahu, kita sudah mendengar penjelasannya, kita sudah meyakininya dengan benar, itu artinya kita sudah mengetahui. Walaupun kita tidak menghafal wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, itu tidak berdosa ya. Yang wajib adalah mengetahui, mendengarkan penjelasannya, kemudian meyakininya sebagaimana mestinya, walaupun tidak hafal lafadznya, maka hal itu tidak mengapa, tidak menjadikan kita berdosa. Jadi untuk menghafal lafadznya, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya, itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Hukumnya adalah fardhu kifayah, bukan fardhu ain. Sedangkan mengetahuinya, hukumnya adalah fardhu ain. Mengetahui hukumnya fardhu ain, menghafalnya hukumnya adalah fardhu kifayah. Kalau sudah ada sebagian
mukallaf, sebagian umat Islam yang sudah balik dan berakal, yang sudah menghafal lafaz-lafaz ini, maka itu menggugurkan kewajiban bagi sebagian yang lain. Tapi kalau mengetahui wajib, ya, mengetahui wajib secara ain, ya, wajib secara fardu ain. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa? Kenapa 13 sifat ini wajib kita ketahui? Pertama, karena 13 sifat ini atau 20 sifat, ya, menurut sebagian ulama, ini adalah syaratul uluhiyah. Ini adalah syaratul uluhiyah, syarat ketuhanan. Jadi sesuatu yang tidak memiliki salah satu dari 13 sifat atau 20 sifat yang kita sebutkan di sini, yang disebutkan oleh pengarang kitab di sini, pasti dia bukan Tuhan. Ya, lihat saja apa misalkan yang dianggap Tuhan itu kan banyak sekali. Matahari dianggap Tuhan oleh sebagian orang. Coba dilihat saja wujud, ya, dia ada wujud. Qidam, ya, qidam, dia tidak qidam, dia memiliki permulaan pasti karena dia memiliki bentuk, ya, dia memiliki bentuk dengan berbagai dalil-dalil akli, kita bisa memastikan, ya, sebagaimana sudah kami terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa segenap makhluk termasuk matahari ini memiliki permulaan. Kemudian kita lihat apa yang biasa dianggap sebagai Tuhan. Misalkan banyak hal-hal yang dianggap sebagai Tuhan, padahal hal-hal yang dianggap sebagai Tuhan itu tidak memiliki sifat 13 ini. Ya, tidak memiliki 13 sifat yang disebutkan di sini, yang merupakan syarat-syarat ketuhanan. Oleh karena itu, mudah saja kita menjelaskan kepada setiap orang yang menggunakan akal warasnya, yang menggunakan akal sehatnya, apakah ini Tuhan atau bukan, misalkan, ya. Kalau itu dianggap sebagai Tuhan, kita jelaskan saja, Tuhan masa tidak bisa mendengar? Batu misalkan, ya, berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik atau apalah, ya, setiap yang dianggap sebagai Tuhan, coba dimasukkan sifat-sifat ini ke sesuatu yang dianggap oleh sebagian orang sebagai Tuhan. Kalau tidak bisa dimasukkan, kalau tidak bisa disifatkan dengan salah satu saja dari 13 sifat ini, berarti dia bukan Tuhan. Masa Tuhan itu memiliki serupa dengan yang lain? Batu misalkan, betapa banyak batu di dunia ini yang satu sama lain saling serupa. Tidak mungkin Tuhan itu sama dengan yang lain. Berkuasa, berkehendak, dan seterusnya. Ya. Tidak memiliki permulaan, kekal, esa, kemudian ada, mendengar, melihat, dan seterusnya. Seperti yang disebutkan di sini. Jadi, sebentar. Jadi kenapa kita sebagai mukallaf wajib mengetahui 13 sifat bagi Allah ini? Pertama, karena ia adalah syaratul uluhiyah. Syarat-syarat ketuhanan. Yang kedua, karena 13 sifat atau 20 sifat ini disebutkan secara berulang-ulang. Ya, takarrara dzikruha fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, dan juga hadis secara berulang-ulang. Disebutkan secara berulang-ulang. Baik secara lafaz maupun secara makna. Baik secara lafaz maupun secara makna. Al-wujud misalkan. Al-wujud. Tidak ada di dalam Al-Qur'an atau hadis Allahu mawjud, ya, Allahu muttasifun bil wujud misalkan, tidak ada. Ya, tetapi secara makna diterangkan, misalkan afillahi syak. Apakah ada keraguan akan adanya Allah? Apakah ada keraguan akan adanya Allah? Artinya tidak ada keraguan sama sekali akan adanya Allah. Berarti sifat wujud ini disebutkan di dalam Al-Qur'an secara makna, tidak secara lafaz.
Al-wahdaniyah disebutkan secara lafaz, ya. Qul huwallahu ahad. Ya, qul huwallahu ahad. Ini wa huwal wahidul qahar misalkan, ya. Berarti disebutkan secara lafaz. Al-qidam atau al-azaliyah ini disebutkan secara makna. Disebutkan secara makna. Huwal awwalu wal akhiru, al awwal, al akhir, ya. Dan seterusnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, sifat kudrah berarti disebutkan secara lafaz dan begitu seterusnya. Jadi sebagian sifat 13 ini disebutkan secara lafaz di dalam Al-Qur'an dan sebagian yang lain disebutkan secara makna di dalam Al-Qur'an. Begitu juga Rasulullah di dalam berbagai hadis beliau menaruh perhatian yang besar untuk mengajarkan 13 sifat ini atau 20 sifat ini kepada para sahabat. Ya, 13 sifat ini Rasulullah menaruh perhatian besar untuk mengajarkan 13 sifat atau 20 sifat ini kepada para sahabat. Baik secara lafaz sekali lagi maupun secara makna. Jadi kenapa kita wajib mengetahui 13 sifat atau 20 sifat bagi Allah? Pertama karena ia adalah syaratul uluhiyah. Karena 13 sifat atau 20 sifat ini adalah syarat-syarat ketuhanan. Yang kedua, karena 13 sifat atau 20 sifat ini disebutkan secara berulang-ulang, baik di dalam Al-Quran maupun hadis, baik secara lafaz maupun secara makna. Kalau disebutkan secara berulang-ulang, itu artinya menunjukkan betapa penting kita mengetahui 13 sifat atau 20 sifat bagi Allah Ta'ala. Yang pertama adalah al-wujud. Al-wujud, Allah ada. Keberadaannya tidak sama dengan segala yang ada. Wal wahdaniyah, Allah Maha Esa. Esa pada zat, pada sifat, dan pada perbuatannya. Zat yang tidak serupa dengan zat makhluk, ya. Sifatnya tidak serupa dengan sifat makhluk. Kemudian perbuatannya tidak sama dengan perbuatan makhluk. Al-qidam, ay al-azaliyah. Artinya Allah tidak bermula. Ya, Allah tidak berawal. Allah tidak memiliki permulaan. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairu huwal awwalu. Ini sudah kita terangkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Bahwa Allah sama sekali tidak memiliki permulaan. Seandainya ia memiliki permulaan, maka akan terjadi daur dan tasalsul. Daur dan tasalsul ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah al-baqa. Al-baqa. Sesuatu yang tidak bermula, pasti dia tidak berakhir. Sesuatu yang tidak didahului dengan ketiadaan, pasti secara akal tidak mungkin berakhir dengan ketiadaan. Makanya Allah bersifat dengan sifat al-baqa, artinya tidak diakhiri dengan ketiadaan. Wujudnya tidak diakhiri dengan ketiadaan. Qiyamuhu binafsihi, Allah tidak membutuhkan kepada yang lain. Allah tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya. Nah, ini saya berkali-kali menyampaikan kita boleh mengartikan qiyamuhu binafsihi dengan makna berdiri sendiri, boleh. Tetapi lihat tempatnya, ya. Karena arti berdiri sendiri dari sifat qiyamuhu binafsihi ini sebenarnya adalah tidak salah karena ia dalam arti kiasan, dalam arti majaz. Dalam arti kiasan, bahwa Allah berdiri sendiri itu artinya tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya, tidak salah. Tetapi lihat di mana kita menyampaikan dan kepada siapa kita menyampaikan terjemahan itu. Paling aman kalau kita tidak ingin orang yang mendengar terjemahan berdiri sendiri itu salah paham, maka paling aman kita terjemahkan saja tidak membutuhkan kepada selainnya. Kalau tempatnya adalah di madrasah ibtidaiyah, kemudian yang mendengar penjelasan kita adalah anak-anak kecil, kelas 1, bahkan anak PAUD sebelum madrasah ibtidaiyah, anak PAUD, anak TPG, maka kalau diterjemahkan dengan makna berdiri sendiri, maka akan rentan disalahpahami, akan kita khawatirkan, ya sangat kita khawatirkan mereka salah paham. Ya, berdiri sendiri, ya anak baru belajar bahasa Indonesia, baru belajar berbicara, ya baru belajar membaca, kemudian
langsung diperdengarkan kepadanya istilah berdiri sendiri. Maka ini sangat rentan untuk disalahpahami. Kita terjemahkan saja, qiyamuhu binafsihi, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya. Al-Qudrah, Allah Maha Kuasa. Sifat kudrah Allah hanya berkaitan dengan sesuatu, dengan perkara yang mungkin ada dan mungkin tiada secara akal. Tidak berkaitan dengan sesuatu yang wajib ada secara akal, pasti ada secara akal, dan tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil ada secara akal. Ini sudah kita sampaikan penjelasannya secara panjang lebar ya pada beberapa pertemuan yang lalu. Wal iradah, Allah Maha berkehendak. Kehendak Allah ini juga berkaitan dengan sama dengan kudrah tadi ya, sama dengan kudrah, hanya berkaitan dengan sesuatu atau perkara yang mungkin terjadi secara akal dan mungkin tidak terjadi secara akal. Wal ilmu, Allah Maha mengetahui, ini berkaitan dengan yang wajib akli, mustahil akli, jaiz akli, semuanya ya, ta'alluqnya dengan ketiga-tiganya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan Allah tidak bertambah, tidak berkurang, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak muncul pengetahuan baru bagi Allah Ta'ala. Apapun yang terjadi sebelum terjadinya, pada azal Allah telah mengetahuinya secara rinci. Ya. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah hanya mengetahui apa yang terjadi di alam ini secara global saja. Secara rinci dia tidak tahu. Ini tidak boleh dikatakan seperti itu. Ya. Ini adalah sebuah kekufuran. Ucapan bahwa Allah hanya mengetahui keadaan alam, keadaan makhluk hanya secara umum, hanya secara global, ini adalah perkataan atau keyakinan yang menyalahi syariat dan mengakibatkan seseorang keluar dari agama Islam. Was-sam'u, Allah Maha mendengar, pendengarannya tidak butuh kepada alat, tidak sama dengan kita. Wal basaru, Allah Maha melihat, penglihatannya tidak sama dengan kita, tidak butuh kepada alat apapun. Wal hayatu, Allah Maha hidup, hidupnya Allah tidak bermula, tidak berakhir, tidak seperti hidup kita. Hidupnya Allah bukan merupakan kumpulan dari daging, roh, tendon, tulang, paru-paru, jantung, dan berbagai anggota badan. Hidup Allah tidak seperti itu semua, tidak butuh kepada itu semua. Hidup Allah tidak bisa dibayangkan. Wal kalamu, Allah Maha berkalam, Allah Maha berfirman. Firman Allah Ta'ala bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Tidak bisa dibayangkan, tidak butuh kepada alat apapun, tidak butuh kepada lisan, tidak butuh kepada bibir, tidak butuh kepada hembusan angin. Kalam Allah tidak bisa dibayangkan. Wa tanazzuhuhu 'anil musyabahati bil hadithi. Dan Allah berbeda dengan segala sesuatu. Allah berbeda dengan seluruh makhluk dari semua segi. Laisa kamitslihi syai'. Ini juga sudah kita jelaskan ya keterangannya secara panjang lebar pada beberapa pertemuan yang telah lalu. Kita baca satu soal jawab 32, kemudian kita akhiri untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman bergabung dengan maulid yang diadakan oleh guru kita Syekh Al-Habib Profesor Dr. Salim Alwan, Ketua Majelis Ulama Australia, yang sebentar lagi insya Allah akan dimulai. 32. Takallam an azaliyati sifatillahi ta'ala. Jelaskan tentang keazalian, ketidakbermulaan, sifat-sifat Allah Ta'ala. Lamma thabatatil azaliyatu. Lamma thabatatil azaliyatu. Ketika telah tetap keazalian, ketidakbermulaan. Lidzatillahi, bagi zat Allah Ta'ala. Wajaba, maka wajib. Wajib di sini artinya apa? Maka pasti secara akal. Akal yang sehat, akal yang waras. Antakuna sifatuhu azaliyatan. Maka wajib atau pasti secara akal sifat-sifat Allah juga azali, tidak berawal. Lianna man kanat sifatuhu hadithatan fadzatuhu la budda an yakuna hadithan. Karena sesuatu yang sifat-sifatnya bermula, maka zatnya pasti bermula. Maka zatnya pasti bermula. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu fil fiqhil absat. Imam Abu Hanifah, semoga Allah meridhoinya, berkata dalam kitab Al-Fiqh Al-Absat.
Beliau mengatakan fasifatuhu ghairu makhluqatin wala muhdatsatin. Sifat-sifat Allah tidak tercipta dan tidak bermula. Ya, sifat-sifat Allah itu artinya tidak bermula, ya karena dia bukan makhluk, tidak memiliki permulaan. Ya, yang memiliki permulaan adalah makhluk. Ya, yang memiliki permulaan itu tercipta. Sedangkan sifat Allah itu bukan makhluk, maka dia tidak tercipta. Ghairu makhluqah. Wala muhdatsah, dan tidak bermula. Sifat-sifat Allah tidak bermula. Artinya tidak didahului dengan ketiadaan. Ya, tidak didahului dengan ketiadaan. Wat-taghayyuru wal ikhtilafu fil ahwali, perubahan dan peralihan, perubahan dan pergantian dalam berbagai keadaan, yahdutsu fil makhluqin, itu terjadi pada makhluk. Perubahan dan peralihan itu terjadi pada makhluk. Perubahan keadaan, pergantian keadaan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, itu semuanya adalah ciri-ciri khas makhluk. Ya, itu semuanya adalah ciri khas makhluk dan tidak mungkin terjadi pada zat Allah Ta'ala. Waman qala, dan barang siapa yang mengatakan innaha muhdatsatun, bahwa sifat-sifat Allah itu bermula, au makhluqatun, atau tercipta, au tawaqqafa fiha, atau tawaqquf, au syakka fiha, di dalam sifat-sifat itu, au syakka fiha, atau ragu-ragu mengenai sifat-sifat itu, fahuwa kafirun, maka ia kafir. Tawaqquf itu artinya apa? Jadi ada tiga permasalahan di sini ya. Ada tiga permasalahan di sini. Wa man qala innaha muhdatsatun aw makhluqatun. Orang yang permasalahan pertama, wa man qala innaha muhdatsatun aw makhluqatun fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu memiliki permulaan, atau ia tercipta, atau didahului dengan ketiadaan, maka ia kafir. Au tawaqqafa fiha fahuwa kafir. Ya, artinya waman tawaqqafa fiha fahuwa kafir. Dan barang siapa yang tawakuf juga kafir. Tawakuf itu mengatakan begini. Kalau ada orang yang mengatakan, saya tidak mengatakan apakah sifat Allah itu memiliki permulaan atau tidak memiliki permulaan. Saya tidak ini dan tidak ini. Saya tawakuf. Saya tidak meyakini ini dan tidak meyakini ini. Saya tidak meyakini bahwa sifat Allah itu memiliki permulaan. Saya juga tidak meyakini bahwa sifat Allah itu memiliki permulaan. Tidak memiliki permulaan atau memiliki permulaan. Saya tidak mengatakan ini dan tidak mengatakan ini. Ini namanya tawakuf. Nah, orang yang seperti ini juga kafir. Ya, jadi wajib diyakini bahwa sifat Allah itu tidak bermula. Kalau kita ingin selamat, sebagaimana digariskan oleh para ulama, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Quran, huwal awwalu, bahwa dialah satu-satunya yang tidak bermula. Kalau kita ingin selamat, maka wajib kita yakini bahwa sifat-sifat Allah tidak bermula, tidak memiliki permulaan. Au syakka fiha, artinya waman syakka fiha fahuwa kafir. Dan barang siapa yang ragu-ragu, ragu-ragu itu artinya, jadi kalau tawakuf itu tidak menyatakan sikap, ya. Tawakuf itu artinya tidak menyatakan sikap, tidak memiliki keyakinan yang pasti, ya. Tidak menyatakan ini dan tidak menyatakan itu. Ya, artinya dia tidak bersikap, itu tawakuf. Nah, syak itu adalah ragu-ragu. Orang ini tidak meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak memiliki permulaan, tetapi yang ada di dalam hatinya adalah keraguan-raguan. Ya, dia ragu-ragu, apakah Allah itu sifatnya memiliki permulaan ataukah tidak. Jadi beda kan tawakuf dengan syak ya. Kalau tawakuf itu tidak bersikap, kalau syak itu ragu-ragu. Apakah yang ini atau yang ini ya? Apakah memiliki permulaan ataukah tidak ya? Ragu-ragu dia. Antara ini dan ini ragu-ragu. Nah, ini kafir. Yang tidak kafir adalah orang yang meyakini secara pasti, dengan keyakinan yang tidak diragukan lagi, dengan keyakinan yang mantap pasti di dalam hatinya bahwa sifat Allah tidak memiliki permulaan.
menjawab beberapa pertanyaan yang dikirim di kolom chat ya. Ustadz, ada PDF kitab Mukhtasar plus terjemahnya. Bisa dibeli di Syahamah ya. Shopee ya. Shopee coba dicari di Shopee Syahamah Official ya. Kalau nggak salah Syahamah Official. Di Shopee ada. Dipesan saja di situ bisa. Nanti akan dikirim. Kalau saya tidak punya PDF-nya ya. Kalau yang Al-Qaulul Jali atau Mukhtasar saya tidak punya. Yang ingin saya terjemahkan ya, kalau yang Al-Qaulul Jali sudah diterjemahkan secara tim ya. Saya masuk timnya juga secara tim oleh teman-teman di Yayasan Syamah. Kemudian Mukhtasar juga sudah diterjemahkan secara tim. Nah, ini yang Bahjatun Nadhar ini belum ada yang menerjemahkan. Ini coba saya terjemahkan secara pribadi sedikit demi sedikit ya. Nanti kemarin sudah di-share soal jawab nomor 1 sampai 23. Nanti akan kita share lagi nomor 1 sampai sekian gitu ya, melanjutkan yang kemarin. Jadi bukan 24 ke atas, nanti akan saya ulang lagi mulai dari 1 sampai melebihi 23 sampai ini insya Allah sampai 33 ini sampai 32 ya, 1 sampai 32. Mudah-mudahan bisa di-share hari ini atau besok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa bisa dijadikan sebagai dalil naqli atas sifat wujud? Dalil naqli atau sifat wujud. Bisa. Rob ya. Rob itu kan artinya malik. Rob itu artinya adalah malik. Al-alamin artinya adalah segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Segala sesuatu selain Allah itu adalah milik Allah. Rob itu adalah pemiliknya. Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, pemilik alam semesta. Tuhan yang memiliki alam semesta. Jadi di sini ditegaskan bahwa Rob ya, Rob itu sesuatu, Al-Alamin adalah sesuatu yang berbeda. Bisa saja dijadikan sebagai sifat wujud. Tetapi biasanya ayat ini dijadikan dalil ya, ayat ini dijadikan dalil bahwa Allah Ta'ala ayat ini dijadikan dalil untuk membantah keyakinan wahdatul wujud ya, untuk membantah keyakinan ittihad atau wahdatul wujud dan juga hulul. Karena orang-orang yang meyakini wahdatul wujud, mereka mengatakan bahwa Allah adalah alam, alam adalah Allah. Allah dan alam adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Allah bersatu dengan alam, alam bersatu dengan Allah. Allah dengan alam adalah satu kesatuan yang tidak mungkin dipisah seperti es batu yang dimasukkan ke air. Ya, kemudian diaduk. Setelah mencair, tidak kelihatan mana es batunya dan mana airnya. Begitulah gambaran yang disampaikan oleh orang-orang yang mengikuti atau menganut paham wahdatul wujud untuk menggambarkan kebersatuan antara Allah dengan alam. Nah, ayat ini bisa dijadikan dalil untuk membantah mereka. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa Rob itu adalah sesuatu, ya. Al-alamin adalah sesuatu yang berbeda. Ya, Rob itu adalah syai', ya. Boleh kita mengatakan Allah syai', artinya adalah ats-tsabitul wujud, ya. Syai' itu artinya adalah apa? Ats-tsabitul wujud, sesuatu yang pasti ada. Jadi syai' kalau didisbatkan kepada Allah itu artinya adalah ats-tsabitul wujud, sesuatu yang pasti ada. Jadi Allah syai', kemudian alamin adalah syai' yang lain, syai' akhar. Nah, ayat ini secara jelas membedakan antara Allah dengan makhluk. Artinya Allah dengan makhluk, Allah dengan alam itu tidak bersatu karena dua sesuatu yang berbeda, ya, bukan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah, tidak, tetapi dua sesuatu yang berbeda. Bagaimana caranya untuk meyakini dan mengenal zat dan sifat Allah secara hakikat ainul yakin dan haqqul yakin, ya. Kata Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu, ini yang ulama, seorang alim dalam berbagai bidang keilmuan. Dia juga adalah seorang wali yang memiliki banyak karamah. Dia mengatakan ghayatul ma'rifati billah
Al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Puncak pengetahuan seorang makhluk, seorang hamba mengenai Allah adalah meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat dan Allah ada tanpa bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian kalau kita sudah mempelajari sifat 13, kemudian kita mempelajari sifat apa yang mustahil bagi Allah, ya. Kemudian apa yang jaiz bagi Allah, itu sudah mengantarkan kita, ya, sudah mengantarkan kita. Itu kalau semuanya sudah kita yakini dengan mantap tanpa keraguan sedikit pun, itu artinya kita sudah sampai pada taraf ma'rifatullah. Kita sudah sampai pada taraf mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar, ya, apa yang disampaikan oleh sebagian orang mengenal Allah itu dengan membayangkannya atau mengetahui hakikatnya. Nggak bisa, ya. Mengetahui hakikat Allah itu nggak bisa. Tidak ada siapapun yang bisa mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Ta'ala. Bertangan, apa ini? Bertanya. Ustaz, ada hadis mengatakan siapa yang sholat subuh secara berjamaah, lalu ia beriktikaf sampai waktu syuruk dan sholat isyraq, pahalanya seperti haji dan umrah sempurna 3 kali. Pertanyaannya, jika ada orang selesai sholat subuh berjamaah i'tikaf, lalu keluar sebentar batal wudhu. Pertama, haji yang dimaksud adalah haji sunnah, ya, bukan haji yang wajib. Bukan haji yang wajib. Umrah yang dimaksud juga adalah umrah yang sunnah. Kalau seandainya hadis itu sahih. Ya, lalu keluar sebentar batal wudhu, lalu masuk lagi sampai isyraq. Apakah masuk ke dari hadis di atas? Allah alam. Nanti saya tanyakan ya, As-Subli. Sifat wujud tidak ada ayatnya dan tidak ada hadisnya. Ya, secara lafaz memang tidak ada. Secara lafaz memang tidak ada. Dan secara lafaz ya, kalau secara makna ada. Afillahi syak itu kan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa sifat Allah taala, itu juga secara implisit, secara tersirat itu sudah menyatakan bahwa Allah ada. Saya sudah mendengar ya penjelasan dari Kiai Said Akhil Siraj secara utuh, ya nggak ada yang salah itu, nggak jangan yang beredar itu yang dipotong-potong itu yang membuat orang ada beberapa orang yang sangat benci kepada Said Akhil, kemudian ceramah beliau yang utuh itu disingkat-singkat, dipotong-potong sehingga seolah-olah beliau menyampaikan sesuatu yang salah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang terkait ini, saya bukan orang yang setuju 100% dengan sekian pendapat Said Akhil Siraj, ya, Kiai Said Akhil Siraj. Saya bukan orang yang seperti itu. Ada beberapa yang perlu dikritisi, tetapi dalam masalah ini saya sudah mendengar penjelasannya secara utuh. Memang ya secara lafaz memang tidak ada ayat dan hadis yang secara lafaz, secara eksplisit menyatakan bahwa Allah itu ada. Keberadaan Allah Ta'ala, ya, keberadaan Allah Ta'ala itu kan bisa dipahami dari sekian ayat yang menyatakan bahwa Allah itu bersifat dengan sifat ini, sifat ini, sifat ini. Sesuatu yang bersifat dengan sifat kudrah berarti dia ada. Sesuatu yang bersifat dengan sifat iradah berarti dia ada. Secara eksplisit memang tidak ada secara lafadznya, ya. Secara eksplisit tidak ada ayat atau hadisnya, tetapi secara makna kan banyak. Nah, yang dimaksud Kiai Said itu yang secara eksplisit itu yang dia maksud, ya. Kiai Said Akil itu ketua umum Nahdlatul Ulama sekarang. Jadi kalau benci dengan orang itu ya jangan begitulah, ya. Videonya dipotong kemudian penjelasan utuhnya tidak diikut sertakan sehingga orang menjadi salah paham dan semakin benci. Itu kan cara-cara kotor itu, ya. Nggak boleh seperti itu. Benci dengan orang karena orang itu memiliki pendapat yang aneh-aneh, bolehlah. Tetapi kalau kemudian
untuk mempropaganda orang semakin benci dengan dia, video yang kalau dilihat secara utuh, disimak secara utuh itu nggak ada salahnya, itu kemudian dipotong sehingga orang yang melihat potongan video itu menjadi salah paham dan semakin benci kepada orang yang dimaksud. Nah ini cara-cara kotor yang harus kita jauhi lah, harus kita tinggalkan. Apakah sifat wajib Allah itu secara akli yang didukung dalil nakli? Ya gini, al-aqlu syahidun lisyara'. Ya. Al-aqlu syahidun lisyara'. Dalil nakli itu didahulukan. Akal itu hanya sebagai bukti penguat kebenaran dalil nakli. Jadi dalil nakli yang harus didahulukan. Dalil akli itu adalah bukti penguat akan kebenaran ayat dan hadis, akan kebenaran nas, akan kebenaran syariat, akan kebenaran dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Maulid akan segera dilaksanakan, maulid guru kita. Silakan ikut semuanya ya. Barakallahu fikum. Kita baca tahlil satu kali dan sholawat nanti satu kali. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.